Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MBS. Begini judulnya ya, gagal paham Yesus datang kembali ya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa gagal paham di luar sana tentang Yesus datang kembali ya. Salah satu yang paling utama adalah yang datang itu nanti Yesus. Ya kan? Yesus datang, yang akan datang kelak itu Yesus, bukan. Yang datang bukan Yesus, tetapi anak domba. Kenapa kita tidak boleh menyebut yang datang itu Yesus? Kalau Yesusnya datang lagi artinya nabrak ayat Alkitab Yesaya 43 ayat 10. Allah dibentuk cuman satu kali. Jadi yang datang kembali harus memakai nama lain, yaitu anak domba. Paham sampai sini? Itu gagal paham pertama, yaitu Yesus datang kembali nanti. Yang datang kembali adalah anak domba. Makanya disebut perjamuan kawin anak domba. Tidak disebut perjamuan kawin Yesus. Iya Pak ya, sampai sedetail itu Pak HTD perhatiinnya. Lo ayat Alkitab gitu kok. Coba Anda baca di dalam Wahyu 19 ayat berapa? Ayat 6 ya. Perjamuan kawin anak domba. Tidak ada perjamuan kawin Yesus, nggak ada. Ya. Itu kesalahpahaman nomor 1. Kesalahpahaman nomor 2 adalah disebutnya Yesus datang kedua kalinya. Nggak ada istilah kedua kalinya. Alkitab menulis Kisah 1 ayat 10 dan 11 ya. Ia akan datang kembali. Ya. Karena datang kembali maka bukan datang yang kemarin naik, yang naik ya, kalau yang naik terus datang lagi, datang kedua kali artinya harus sama. Waktu datang pertama kan lahir sebagai bayi owek-owek. Maka kalau Anda menyebut Yesus datang kedua kali, maka Yesus nanti datang lagi bayi owek-owek lagi. Makanya disebutnya ia akan datang kembali. Datang kembali dalam yang lain, bukan sebagai Yesus. Ya, itu kesalahan nomor 2. Kesalahan nomor 3, kegagalpahaman nomor 3 adalah Yesus datang kedua kali. Kedua kali lagi, aku jadi ikut-ikutan. Anak domba datang kembali sebagai hakim adil hari kiamat. Salah, saudara, masih jauh, gitu. Jadi nanti kalau anak domba datang kembali itu bukan dalam rangka hakim adil hari kiamat, tetapi dalam rangka kerajaan 1000 tahun. Ia akan menginjakkan kaki di bumi di dalam Zakaria 14 ayat 4, lalu masuk ke Yerusalem, ke Bait Allah ketiga tentu saja. Lalu memerintah dan namanya adalah satu-satunya di dalam Zakaria 14 ayat 9. Ya. Jadi anak domba datang kembali bukan dalam rangka menghakimi hakim adil hari kiamat, bukan ya, tetapi dalam rangka kerajaan 1000 tahun. Tadi kesalahpahaman nomor berapa tadi? Oke, ini berlanjut aja lah. Salah paham berikutnya, anak domba datang kembali itu bukan pengangkatan orang percaya. Kalau pengangkatan orang percaya atau perjamuan kawin anak domba itu anak domba cuman di awan, nggak sampai ke bumi, cuman di awan lalu semua pada naik, pada bangkit, pada naik. Beda dengan kedatangan kedatangan kembali. Ya, anak domba datang kembali itu betul-betul menginjakkan kaki di bumi. Jadi beda ya, rapture itu pengangkatan orang percaya, kebangkitan pertama, perjamuan kawin anak domba itu beda dengan kedatangannya, udah saya sebutnya aja lah, kedatangannya kembali ke bumi.
Ya, kalau kedatangannya kembali ke bumi itu menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Dalam rangka 1000 tahun, bukan dalam rangka mau menghakimi, terus memakai anak domba, ya. Datang kembali, bukan datang kedua kali. Kalau datang kedua kali harus sama dengan datang yang pertama. Yang pertama datangnya bayi owek-owek, maka kalau Anda pengertiannya datang kedua kali, kedatang kedua kali, berarti yang kedua juga harus sama, pakai bayi lagi, owek-owek lagi. Menabrak ayat Alkitab Yesaya 43 ayat 10, satu kali Allah dibentuk, ya. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah setidaknya gagal paham, ya. Itu paling kenceng loh diberitakan dari atas mimbar. Yesus datang kedua kali, kita akan menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau Yesus datang kedua kali, yang pertama Yesus datang apa? Bayi. Yang kedua kali ya bayi lagi. Ora waras. Hal sepele tapi itu ya. Terus wujudnya, nah ini mungkin yang perlu wujudnya apa itu anak domba. Anak domba yang datang di bumi, menginjakkan kaki di bumi, wujudnya apa? Wahyu 20 ayat Wahyu 22 ayat 20. Wahyu 22 ayat 20. Yesus berkata, "Tenang, Yohanes, ini bahasa saya. Aku akan datang segera." Ya, udah tenang aja Yohanes, kan datanglah Tuhan Yesus, kan begitu kan Yohanes ngomong terus. Yesus menjawab, tenang. Iya, aku akan datang segera. Itu pakai bahasa saya, ya. Nggak ada di Alkitab tenang, nggak ada. Baca saja, aku akan datang segera. Ditulis pakai huruf merah. Baru ketahuan sekarang pentingnya Alkitab, ada huruf merah, ada huruf hitam. Saudara-saudara di luar sana, pendeta kaleng-kaleng bingung apa maksudnya. Kenapa Pak HTD membicarakan itu huruf merah, gitu. Apa bedanya kalau itu huruf merah dan huruf hitam? Artinya Yesus yang huruf merah ini sama dengan Yesus yang berbicara, ya, ketika kepada jemaat-jemaat Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3. Seperti apa? Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Itu wujud anak domba yang nanti datang kembali ke bumi. Yaitu rambutnya putih, matanya seperti nyala api, wajahnya seperti matahari terik. Berarti bukan seperti Yesus tubuh kebangkitan. Mirip tapi tidak sama persis. Kalau tubuh kebangkitan itu tidak tidak memancarkan wajahnya seperti matahari terik, ya. Memang orang tidak lihat sih, orang tidak lihat pada waktu Yesus rohnya. Kalau kita mengacu di Matius 17 ayat 1, ayat 2, ayat 3, wajah Yesus bersinar-sinar itu. Tapi nanti waktu datang sudah seperti manusia. Ya mirip-mirip lah, saya mau mengatakan mirip-mirip dengan waktu Yesus bangkit 40 hari itu. Mirip-mirip seperti itu, ya. Bisa berwujud, ya toh, berwujud fisik, bisa dipegang, makan ikan goreng. Kalau waktu itu kan makan ikan goreng, makan roti bakar pada waktu Yesus bangkit. Nah, nanti pada waktu anak domba datang kembali ke bumi, ya, mirip seperti itulah, ya, dalam bentuk roh, bisa nembus dinding, wajahnya seperti matahari terik, ya toh. Terus memerintah di Yerusalem, dibantu oleh ke-12 murid, ke 144.000 hakim-hakim, dibantu lagi dengan mereka-mereka yang dipenggal kepalanya, termasuk di situ Musa pun juga ada nanti, karena Paskah akan dijalankan lagi. Kemudian mereka-mereka yang dianiaya, ya, itu akan ikut memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Jadi supaya gampang, apakah bentuknya nanti sarser lah, ya, mirip dengan yang namanya
tubuh kebangkitan waktu 40 hari? Jawabannya ya. Seperti itu. Bisa ngilang? Bisa. Makan ikan goreng, Pak, mungkin sekarang makan pisah nanti. Kan itu akan terjadi pada tahun 4965 Masehi. Jadi anak domba ya, atau Yesus datang kembali dalam wujud anak domba, itu akan terjadi pada tahun 4965 Masehi, berlangsung selama 1000 tahun sampai 5965 Masehi. Wujudnya seperti apa? Wujudnya mirip-mirip pada saat Yesus 40 hari menampakkan diri. Bisa ngilang, gitu. Tapi bisa dipegang juga. Bisa makan pisah mungkin ya, kalau nanti ikan goreng kayaknya sudah nggak ada. Roti bakar mungkin juga sudah nggak ada ya, no? Terus bisa ngilang ya, no? Tidak, kalau malam juga tidak ketahuan nginepnya di mana, bisa saja balik ke surga begitu ya. Ditemani oleh 144.000 yang nanti sebagai hakim, lalu orang-orang yang dipenggal kepalanya, orang-orang yang dianiaya. Ada di mana ayatnya, Pak? Ada di Wahyu 20 ayat 4. Itu tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi itu ya Bapak Ibu Saudara, kegagalpahaman. Nah, gagal paham ini sering dijadikan oleh orang-orang dari luar Kristen jadi bahan olok-olok kepada kalian semua di luar sana yang ngaku-ngaku pendeta, ngaku-ngaku romo. Kesalahan paling utama adalah Anda mengira yang datang itu Yesus kedua kali. Kalau Yesus datang kedua kali, maka datangnya harus sama dengan waktu pertama kali, harus jadi bayi. Jadi mereka semua mengolok-olok kekristenan, nanti Yesus lahir lagi. Ya, saudara-saudara, Pak, datangnya kan sama dengan saat dia naik, berarti rambutnya gondrong. Nah, itu dia. Itu juga salah lagi ya. Nanti baru ketahuan bahwa ternyata Yesus itu tidak berambut gondrong ya. Ya, gontalong itu ya, gondrong tangan bolong ya. Yesus gontalong itu kan Yesus yang disembah-sembah oleh Tritunggal dan oleh segitiga. Yesus gontalong, gondrong tangan bolong. Itu yang disembah-sembah oleh segitiga. Jadi segitiga itu memang aneh-aneh ya toh. Jemuran disembah, ya, gontalong disembah, gondrong tangan bolong. Hati-hati ya, kalau ada orang gondrong hati-hati ya. Laki-laki gondrong ya. Disembah nanti sama segitiga. Ya. Jadi jangan salah ya, kalau Anda mengatakan Yesus datang kedua kali, Anda menabrak Yesaya 43 ayat 10. Allah dibentuk cuma sekali ya. Lalu yang datang nanti adalah caranya sama, ditutupin awan lalu menginjakkan kaki di bumi, Zakaria 14 ayat 4, lalu masuk ke Yerusalem, lalu sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya, Zakaria 14 ayat 9. Yesus berkata, aku datang segera pakai huruf merah, Wahyu 22 ayat 20. Artinya Yesus dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan datang ke bumi ya sama dengan tubuh kebangkitan. Ya, kalau dalam roh terus dia namanya tubuh kemuliaan, sedangkan ini bisa jadi fisik, tubuh kebangkitan. Nanti memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, selama 1000 tahun, disitulah yang disebut Sang Raja Damai. Iblisnya sudah dirantai dulu di dalam Wahyu 20 ayat 1 dan ayat 2, dimasukin jurang maut. Tapi setannya enggak, roh jahatnya ikut dengan Babel besar ya. Roh jahat nebeng dikunci di Babel besar, berarti di alam maut ya. Yang belum ketahuan setannya ya. Makanya kerajaan 1000 tahun nanti ya, ada
yang ganggu-ganggu, yaitu setan, tetapi tidak terlalu heboh seperti sekarang yang ada iblis, ada setan, ada roh jahat, ya. Akan berlangsung selama 1000 tahun. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya, jangan gagal paham Pak, malu-maluin Pak, diketawain di luar sana, dijadikan bahan olok-olok. Jadi yang datang kembali adalah anak domba. Makanya disebut perjamuan kawin anak domba. Tidak ada istilah datang kedua kali. Alkitab menulis datang kembali. Kalau datang kedua kali, maka datangnya harus sama dengan pertama kali, harus jadi bayi lagi. Dan itu salah, ya. Salah pakai banget. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.